البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 37 dari pembahasan Sirah Nabawiyah. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8, as'ilah, ya, al-as'ilah. Ba'da kam kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ghar. Setelah berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari gua, ya? Ya, boleh salah satu ayam, yaitu setelah 3 hari. Atau salah layalin, tak masalah. Intinya sama, 3 malam. Yang kedua, man huwa rajulul ladzi istajara. Siapakah lelaki yang disewa oleh Nabi dan Abu Bakar, ya? Abdullah bin Uraiqit. Kemarin disebut nama enggak ya di buku ini? Enggak ya? Gimana tahu-tahu dalam soal beliau bertanya? Suruh cari-cari. Yang ketiga, hal kanal khirritu musliman. Apakah khirritnya itu adalah seorang muslim atau kafir? Khirritnya waktu itu kafir. Iya, dia masih kafir. Nanti baru masuk Islam si Abdullah bin Uraiqit. Nanti maksudnya dalam cerita ini ya, jelas sudah lama masuk Islam. Sekarang sudah meninggal. Yang keempat, ma makna khirrit? Apa arti khirrit? Apa arti khirrit? Iya, penunjuk jalan, orang yang pakar di dalam mencari petunjuk jalan. Yang kelima, aina marra bihimud dalil ay al-khirrit. Di mana si penunjuk jalan ini membawa mereka melintas atau melewati mana? Iya, sawahil, iya, di pesisir pantai. Jauh dari perjalanan ke Madinah. Baik. Kenapa harus berpusing jalannya? Ya, agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir yang mengejar mereka itu. Sekarang kita masuk ke muka surat 38. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9, qissatu Suraqah bin Malik. Cerita tentang Suraqah bin Malik radhiyallahu an. Ya, nantinya dalam peristiwa itu nantinya beliau masuk Islam. Qal ba'da martahalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu an. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar irtahala, yaitu mengadakan rihlah, berangkat. Wa qad ja'alat Quraisyun, sementara orang Quraisy telah menetapkan atau menjadikan, yaitu menetapkan, liman ya'ti bihima, untuk orang yang mendatangkan kedua tokoh ini, hayyaini au mayyitain, baik hidup ataupun mati, fi kulli wahidin minhuma, untuk masing-masing dari keduanya upahnya adalah mi'atan minal ibil, 100 ekor unta. Entah 1 ekor unta harga berapa tak tahu. Wah, ini sampai kali 100. Itu 1 orang. Nah, 2 orang berarti akan mendapatkan 200. Yang berjaya menangkap dan membawa kembali ke Mekah. Baik. Falamma marru bihayyin min Mudlij, tatkala mereka melewati desa dari Mudlij, dari kabilah Mudlij, ra'ahum rajulun minhum, salah seorang lelaki dari Bani Mudlij melihat rombongan itu, rombongannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara Suraqah bin Malik ibni Ju'shum al-Mudliji, maka dia mengkhabarkan kepada Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji. Bukan maksudnya langsung mengatakan saya melihat Muhammad, bukan. Tetapi orang ini
Kembali ke kampungnya mengatakan, saya melihat tadi di kejauhan sana itu ada beberapa orang yang berjalan begini. Nah, Suraqah tidak ingin ada orang lain yang mendapatkan sayembara tadi. Dia ingin dia yang berjaya. Maka dia berkata, oh itu kafilah dagang fulan. Bukan orang yang kita cari itu. Agar apa? Agar dia aja yang berjaya mendapatkannya. Suraqah tahu ini rombongannya Nabi Muhammad. Fa'akhadha Suraqata rumhah. Maka Suraqah mengambil tombak dia. Wa raqiba farasah. Dan dia menaiki kudanya. Bukan di hadapan mereka semua naik kuda. Tetapi dia meletakkan kuda di belakang bukit. Ada bukit kecil di belakang rumah dia. Jadi orang tidak menyangka bahwasanya dia hendak pergi jauh. Dia jalan kaki. Ternyata dia berputar ke balik bukit itu, kudanya sudah dipersiapkan di situ. Barulah kemudian dia berangkat. Jadi tak ada orang yang ikut bersama dia untuk mendapatkan hadiah tadi. Kalau berjaya. Wantalaqa fi asarihim. Dia berangkat menelusuri jejak-jejak mereka. Hatta adrakahum. Sehingga dia berjaya mengejar mereka. Bukan maksudnya menangkap, tapi sudah dekat. Baik, ya. Intolaqa berangkat. Dan cerita ini sahih jemaah ya, ini diringkas di sini ya. Disebutkan di dalam riwayat yang lebih panjang, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, terus-menerus saya melihat ke belakang. Saya melihat bagaimana Suraqah itu semakin dekat. Baik. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi. Setelah itu Nabi menghibur, jangan takut karena Allah bersama kita. Kemudian Nabi berdoa. Kata disebutkan di sini, fa'asarat bihi farasuh. Kudanya tergelincir, menyebabkan dia terjatuh. Fasaqata anha. Dia jatuh dari kudanya itu. Summa zajaraha faqamat. Nah, ini diringkas. Padahal kata dia, tanah di situ tanah sabiqah, yaitu tanah yang keras. Tapi bagaimana kudanya boleh jatuh ke dalam? Baik. Nah, kemudian dia menengking kudanya, kemudian berjaya untuk lepas dari apa itu lubang tadi. Maka kudanya pun berdiri lagi. Baik. Nah, kemudian dia mengeluarkan ya asarat, yaitu tergelincir. Kemudian dia mengeluarkan tabung anak panah untuk undian. Kemudian dia menggoncang-goncangkannya dan melemparkannya. Ternyata keluar yang tidak dia sukai. Jadi hadis disebut itu. Maksudnya apa? Anak panah yang satu mengatakan lanjutkan pengejaran, yang satu mengatakan jangan lanjutkan. Ternyata panah yang keluar jangan lanjutkan. Nah, dia tak suka. Maka dia tetap melanjutkan, mengejar. Falamma qtaraba minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu an, tatkala dia sudah dekat dengan Nabi dan Abu Bakar, da'a alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan kecelakaan kepadanya. Fa ghasat aqdamu farasihi fi ardin salbah. Maka kudanya itu terbenam. Kaki-kaki kudanya ghasat, yaitu terbenam di tanah yang keras. Ini berarti apa itu? Kali kedua. Wasaqata an farasih. Dia terjatuh dari kudanya. Fanadahum bil aman. Maka dia menyeru mereka, menyeru rombongan Nabi dan Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid tadi, mengatakan, saya minta keamanan. Baik. Dan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, saya tahu engkau mendoakan kecelakaan pada saya. Saya jamin saya tidak akan lagi mengganggu Anda. Tolong doakan saya. Nah, setelah didoakan baru kudanya boleh lepas dari lubang tadi. Wa akhbarahum akhbara ma yuridun nasu bihim. Dan dia menceritakan kepada rombongan Nabi tadi berita-berita yang diinginkan oleh orang, yaitu orang masih terus mengejar, mencari data, mencari informasi untuk menangkap mereka. Wa arada alaihimuz zat wal mata. Dan dia menawarkan kepada mereka perbekalan, mata yaitu alat-alat peralatan ya.
Wasat yaitu terbenam. Falam ya'khudha minhu syai'an. Namun Nabi dan Abu Bakar tidak mengambil sedikit pun barang dari dia. Illa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, akhfi anna, samarkan berita dari kami. Faja'ala Suraqah la yalqa ahadan illa raddah. Maka mulailah Suraqah, yaitu dia pulang. Setelah itu mulai dia tidak menjumpai siapapun kecuali dia menolaknya. Setiap kali ada orang ingin mengejar ke arah sana, Suraqah mengatakan, tak perlu, saya sudah mencukupi kalian. Sana tak ada yang kalian inginkan. Sehingga apa? Tak ada seorang pun yang berjaya menangkap Nabi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Suraqah memenuhi janji dia. Nanti pada waktu Fathu Makkah, ketika orang-orang mengerumuni Nabi, ya Suraqah datang dengan apa? Membawa surat keamanan dari Nabi. Nah, Nabi ingat dia, oh ini dia yang dulu itu. Nah, kemudian dia masuk Islam. Baik. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul ashir. Pelajaran yang ke-10, al-as'ilah. Yang pertama, kam ja'alat Quraisyun liman ja'a bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu an. Berapa sayembara yang diberikan oleh Quraisy untuk orang yang mampu mendatangkan Nabi dan Abu Bakar, ya? Iya, untuk satu orang 100, masing-masing dari satu orang 100. Yang kedua, man huwal farisul ladzi lahiqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin radhiyallahu an. Siapa penunggang kuda yang mengejar Nabi dan Abu Bakar? Iya, Suraqah bin Malik bin Ju'shum al-Mudliji itu. Kemudian yang ketiga, madza hasala lahu hina laqiqahuma, apa yang dia alami tatkala dia mengejar mereka berdua? Iya, ghasat aqdamu farasi, iya, kaki kudanya itu terbenam. Nah, sebelumnya ya asarat, yaitu tergelincir. Yang keempat, bimadza nadahuma, dengan apa dia menyeru mereka berdua? Menyeru Nabi dan Abu Bakar apa? Dia bilang apa? Intinya atau bimadza? Ada di situ kan jawabannya. Nadahuma bil harb. Gimana? Ya. Minta apa dia? Minta didoakan supaya kudanya dilepaskan dari tanah. Itu betul di sebagian riwayat. Cuma yang disebutkan secara ringkas di sini apa tadi? Iya, bil aman. Iya, minta keamanan. Tapi betul sebagai riwayat yang lebih lengkap memang minta didoakan agar apa? Agar kudanya bebas. Yang kelima, madza arada alaihima, apa yang dia tawarkan kepada mereka berdua? Ya. Apa yang ditawarkan oleh Suraqah pada Nabi dan Abu Bakar? Iya, perbekalan dan peralatan. Ada sebagian riwayat dan itu sahih di dalam Bukhari juga, yaitu dia mengatakan nanti beberapa hari lagi Anda akan berjumpa dengan penggembala kambing saya di jalur sana. Memang jaraknya ya berhari-hari kambing penggembala dan kambingnya itu pergi mencari itu. Mencari apa? Ya mencari makanan. Nah, dia bagi tahu, Anda boleh ambil yang Anda sukai di sana nanti. Memang sudah terbiasa. Kemudian yang keenam, wa madza qala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan Nabi kepada dia? Ya. Akhfi anna, samarkan dari kami, yaitu jangan sampai orang tahu tentang perjalanan kami ini. Walaupun orang kafir berusaha, tapi kalau Allah melindungi hambanya, maka tak ada yang mampu untuk mencelakakan hamba yang Allah lindungi tadi. Walaupun orang kafir menggunakan segala cara, bahkan setan pun ikut, iblis pun ikut-ikutan, ternyata tak mampu apa-apa. Bahkan dalam perang Badar, iblis ikut, tahu-tahu iblis datang dalam bentuk apa? Suraqah bin Malik, yang orang ini. Ketika malaikat berdatangan, iblis lari sampai ke lautan. Dia ketakutan. Nah, orang-orang mengatakan, jangan kalian peduli dengan Suraqah, dia sudah ada perjanjian aman dengan Muhammad tuh.
Padahal ini bukan Suraqah, ini iblis yang datang terus dia lari. Tak mampu menghadapi pasukan malaikat. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 41 dulu ya. Al-Wahdatur Rabi'ah, juz yang keempat. Al-Wusulu ilal Madinah, tiba di Madinah. Iya, masuk ke periode baru, periode yang terang benderang dan seterusnya, awal kemenangan. Ad-darsul awal al-wusulu ilal Madinah. Pelajaran pertama, ketibaan di Madinah. Lamma alimatil ansaru bi khurujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang Ansar mengetahui keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dari Makkah, muhajiran ilal Madinah, berhijrah ke Madinah. Gimana mereka tahu? Kan Nabi berpusing, jarak pun jauh. Gimana orang Ansar tahu? Pakai apa? Pakai telepon gitu. Gimana orang Ansar tahu? Kira-kira gimana caranya? Gimana mereka tahu? Dari setan. Taklah orang Ansar dibagi tahu setan, bukan. Kira-kira pakai cara apa mereka tahu? Jika pakai santai. Kemungkinan apa, dari orang yang lalu lalang, para pengendara, para kafilah, perniagaan dan sebagainya, informasi bahwasanya orang Quraisy ingin mengepung Muhammad, tahu-tahu dia sudah tak ada di sana. Informasi berkembang, bahkan orang Quraisy mengumumkan akan ada sayembara. Nah, berita cepat aja sampai sana, dari mulut ke mulut, dari para kafilah yang pergi ke sana kemari. Cuma Nabi tidak jumpa mereka karena Nabi berpusing. Jadi informasi sampai tapi orangnya tidak dijumpai oleh orang-orang yang berjalan dari Mekah Madinah atau Madinah ke Mekah dan seterusnya. Informasi tersebar dengan cepat. Kanu, ini jawab dari lamma. Ya. Hina, ketika, tatkala. Kanu yakhrujuna kulla yaum, setiap hari mereka keluar sampai ke Harrah, sampai ke tanah lapang yang penuh dengan batu hitam itu. Yang taziruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menantikan ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yarudahum harudh dhahirah, sehingga mereka dikembalikan oleh panasnya siang hari, menantikan sampai tengah hari. Tatkala cuaca semakin panas, mereka pulang. Ini menunjukkan semangatnya mereka untuk menyambut Nabi. Cuma mereka tak tahu sekarang sampai di mana, masih berapa lama. Mungkin kalau pakai telepon atau WhatsApp senang kan? Oh, masih 3 hari atau masih 8 jam atau apa. Ya? Apa? Harudh dhahirah, panas. Panasnya dhahirah, yaitu waktu zuhur. Fanqalabu yauman ba'dama atalun tidharahum. Kemudian pada suatu hari mereka pulang, yaitu kembali masuk ke Madinah setelah mereka memperpanjang penantiannya. Ya, untuk hari itu mereka mencoba menanti lebih lama lagi. Ternyata belum jumpa apa-apa, belum tahu Nabi sudah tiba di mana, mereka tak tahu. Falamma awau ila buyutihim, tatkala mereka bernaung ke rumah-rumah mereka, masuk kembali ke rumah, sa'ida rajulun min Yahud, ada seorang lelaki dari Yahudi. Di Madinah ada Yahudi, ya ada aja ya. Waktu itu Yahudi dari kabilah mana saja? Siapa yang ingat? Iya, dari Bani Nadir ada, Bani Qainuqa ada, Bani mana lagi? Bani mana lagi? Ya? Iya, orang Yahudi ada Nadir, ada Qainuqa, ada apalagi, siapa yang ingat? Bani mana yang belum disebut? Bani mana lagi yang belum disebut di dalam Madinah? Ayo, Bani Quraidah. Tayyib. Kalau yang di luar Madinah Bani apa? Iya, Bani Khaybar. Tayyib. Jadi ada salah seorang Yahudi sedang naik ala otomin min atomihim, di atas salah satu dari benteng-benteng mereka. Li amrin yang zuru ilaih, karena suatu perkara yang hendak dia lihat. Mungkin apa? Mengurusi benteng kah, mengurusi bumbung rumah atau apa, terserah urusan dia. Fabasura bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Kemudian dia melihat ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dengan Abdullah bin Uraiqid itu.
mubayyadain, mubayyadain yaitu berwarna putih, ya dari kejauhan nampak putih. Yazulu bihi musarab, disamarkan oleh as-sarab. Sarab itu apa? Fata morgana. Kadang nampak, kadang tak nampak. Karena kalau dari kejauhan kan macam ada itu ya, apa istilahnya ya? Macam air yang macam ada genangan air atau gelombang air. Namanya cuaca panas di gurun pasir. Macam kalau kita lihat di jalan yang panas itu, di jalan raya, udaranya nampak bergelombang naik. Jadi dia nampak tapi sangat jauh, warnanya nampak putih beberapa orang. Falam yamlikil yahudi, maka orang Yahudi ini tidak mampu menguasai diri. Anqala bi'a'la sautih, dia berkata dengan suara yang paling keras, ya ma'asyiral Arab, wahai masyarakat Arab, hadza sahibukumul ladzi tantazirun, inilah teman kalian yang kalian nantikan. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim, hadza jaddukumul ladzi tantazirun, inilah kemuliaan yang kalian nantikan. Jad yaitu artinya adalah syaraf, kemuliaan. Ya, kalian nantikan. Dulu di sebagian buku di Indonesia diterjemahkan jad artinya kakek, tak sesuai. Nabi bukan kakeknya orang-orang Ansor, tapi jad artinya kemuliaan. Ya, mubayyadin yaitu berwarna putih, nampak putih karena dari kejauhan. Fasaral muslimun, maka kaum muslimin pun berlompatan. Asal dari saro itu adalah debu yang berterbangan, tapi kita nggak bilang lah kaum muslimin terbang. Saro yaitu langsung melompat orang-orang. Ilasila, menuju ke senjata mereka. Fatalaqau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menjumpai, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dhahril harrah, di permukaan harrah, yaitu tanah lapang yang banyak batu hitam itu di luar Madinah itu. Kenapa bawa senjata? Kenapa bawa senjata? Ya, iya, untuk persiapan melindungi Nabi, jangan-jangan ada yang dengki, jangan-jangan ada serangan dari orang-orang kafir. Atau orang sampai sekarang, orang kalau tidak dilarang memegang senjata, di Arab itu orang kalau menyambut tamu, mereka bawa senjata, cantik-cantik senjatanya itu. Bahkan apa ditembakkan ke atas, telinga jadi pekak dengar kayak gitu. Kita cuma paling biasanya dengar apa, petasan kan, nah, di sana dengar besar-besar suara senjatanya di Yaman. Untuk menyambut tamu, mereka suka macam itu dan memang menarik pemandangannya. Nah, untuk menyambut mereka membawa senjata-senjata ya. Yazul, asal dari zala yazul itu hilang. Yazulu bihi musarab, yaitu fata morgana, membuat mereka jadi tersamarkan. Kadang nampak, kadang tidak nampak karena kejauhan, cuaca yang sangat panas. Wa dzalika fi yaumil isnain, itu terjadinya adalah pada hari Isnin. Fi syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Dan ini pendapat jumhur. Baik. Jadi dohirnya Nabi berangkat itu adalah pada bulan apa berarti ya? Pada bulan apa berarti? Berangkat dari Makkah, dohirnya bulan apa? Kemungkinan ya, bulan apa berarti? Iya, Safar dohirnya. Tayyib, ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Al-as'ilah, yang pertama, madza amilatil ansor, apa yang diperbuat oleh orang-orang Ansor hina alimat, tatkala mereka mengetahui bi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oh, belum ya. Apa menunggu Nabi di batu hitam? Iya, keluar menunggu Nabi di luar Madinah, di luar apa, benteng Madinah, yaitu di daerah Batu Hitam itu. Ketika mendengar Nabi keluar, cuma mereka tak tahu sudah sampai mana. Yang kedua, kam kanu yang tadhiruna kulla yaum, berapa lama mereka itu menantikan setiap harinya ya.
Si intinya memang apa? Sampai mereka dikembalikan oleh cuaca panas di waktu zuhur. Mungkin apa sejak pagi gitu ya akhirnya. Cuma tidak disebutkan awalnya mana. Iya, tidak disebutkan awalnya. Yang ketiga, man huwa awwalu man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pertama kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hina qadimal Madinah, tatkala beliau tiba di Madinah. Iya. Iya, rajulun minal yahud. Seandainya dia masuk Islam, keutamaan besar ya. Kalau cuma macam itu dan tidak mau masuk Islam, oh tentunya menyesal sangat itu di alam kuburnya. Yang keempat, madza qala hina ra'ah. Apa yang dia ucapkan tatkala melihat Nabi? Ya, apa yang dia ucapkan secara mudahnya? Ya ma'ash. Ya ma'asyirul Arab. Hadza sahibukum alladhi tantadhirun. Ya ma'asyiral Arab, hadza sahibukum alladhi tantadhirun. Wahai masyarakat Arab, ma'asyir yaitu jamak dari ma'syar, yaitu jamaah lahu sya'nun wahid. Baik, jamaah laha sya'nun wahid, yaitu sekumpulan orang yang karakternya sama. Nah, masyarakat Ansor, masyarakat Arab. Ya, masyarakat Arab. Ini adalah teman kalian yang kalian nantikan itu. Kemudian yang kelima, madza sana'al muslimun. Apa yang diperbuat oleh kaum muslimin? Hina wasalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, oh ya Ahmad. Apa artinya? Iya, mereka berloncatan, melompat. Saro itu hampir sama dengan wasaba, melompat. Intinya apa? Bergerak dengan cepat, banyak sekali. Menuju ke persenjataan mereka. Untuk apa? Untuk menyambut Nabi. Pertanyaan. Yang keenam, fi ayyi yaumin. Pada hari apa? Wasalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa fi ayyi syahrin. Pada bulan apa? Khalid? Iya, hari Isnin bulan? Iya, Rabiul Awal. Baik. Insya Allah ini pelajarannya senang ya. Ini hadisnya panjang tapi dibagi-bagi. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 44. Ada susalis, pelajaran yang ketiga, an-nuzulu fi Quba. Baik, singgah di Quba. Jadi Nabi tiba di Madinah bukan langsung ke kota Madinah, tapi masuk ke Quba, yaitu perkampungan Bani Amr bin Auf. Fa nazalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazalal Madinah. Tatkala pertama kali Nabi tiba di Madinah, beliau singgah fi Quba, di daerah Quba, fi a'lal Madinah, di dataran tinggi Madinah, fi hayyin, di suatu desa Qaryah, dipanggil Hay karena banyak aktiviti kehidupan di situ, dipanggil Hay. Yuqalu lahum, mereka dipanggil sebagai Banu Amr bin Auf. Iya, Banu Amr bin Auf. Kemudian fa'aqama fihim arba'a asyrata lailah. Nabi tinggal di tengah-tengah mereka di perkampungan Bani Amr bin Auf selama 14 hari. 14 hari itu berapa bulan? 14 hari berapa bulan? Ya, kurang lebih apa? Setengah bulan di sana. Tidak langsung masuk ke kota Madinah. Kemudian wabana Masjid Quba. Beliau membina Masjid Quba. Alladzi dzakarahullahu fil Qur'an, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Sungguh demi kebesaran kami, masjid yang dibina di atas ketakwaan sejak hari pertama itu lebih berhak untuk engkau berdiri sholat di situ daripada memenuhi permintaan orang-orang munafikun untuk sholat di mana ya? Munafik ngajak Nabi sholat di mana? Minta Nabi sholat di mana? Nantinya, tapi nanti bukan yang di hari itu.
Orang munafik minta Nabi sholat di mana? Iya, dipanggil Masjid Diror. Allah Ta'ala menamakan itu Masjidan Diroron. Masjid itu dibuat untuk menyaingi Masjid Quba. Masjid yang membahayakan, menimbulkan bahaya. Diror wazan fi'al bimakna tafa'ul, yaitu saling membahayakan. Tapi bukan berarti orang Quba membahayakan, tapi mereka, orang-orang Masjid Diror, mereka ingin menyaingi agar orang-orang muslimun mereka banyak yang berpindah ke Masjid Diror itu untuk menyaingi Masjid Quba. Karena Allah mengatakan Masjid Quba itu lebih berhak untuk engkau sholat di situ karena dibina sejak awal di atas ketakwaan. Sementara Masjid Diror itu dibina di atas apa? Kufran wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Baik, kekufuran, kemunafikan, dan menantikan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka menantikan ketibaan Abi Amir Al-Fasik yang pergi ke Syam untuk minta bantuan Heraklius memerangi Nabi Muhammad. Cuma itu peristiwa nanti-nanti. Baik. Nah, ini yang disebutkan tentang Masjid Quba. Disebutkan di dalam surat At-Taubah, walaupun tidak diistilahkan Quba, tapi maksudnya memang itu. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Di situ ada para lelaki yang suka untuk bersuci. Hadisnya sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ahsanallahu as-sana'a alaikum. Allah bertanya kepada penduduk Masjid Quba, sungguh Allah telah memperbagus sanjungan untuk kalian. Fa'akhbiruni. Kabarkan kepadaku apa yang kalian lakukan dengan bersuci. Maka orang-orang Quba mengatakan, kami menggabungkan antara apa? Memakai batu dan memakai air. Sebagian riwayat disebutkan macam itu. Yang lain mengatakan kami bersucinya memakai air ketika istinja. Bukan hanya memakai batu. Pakai batu sah tidak? Membersihkan najis sah. Tetapi pakai air jelas angko, yaitu lebih bersih memang. Nah, Allah memuji mereka adalah orang-orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mutahhirin, mutatahhirin. Taknya ditasdid karena sebenarnya ada tak yang terhapus di situ, mutatahhirin. Tapi juga telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala Masjid Nabawi sudah didirikan, Nabi mengatakan ini juga masjid yang usisa ala taqwa min awwali yaum. Hadisnya juga sahih. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang dibina pertama kali di atas takwa. Demikian pula Masjid Nabawi. Cuma yang pertama kali dibina memang ya Masjid Quba ya. Nah, Masjid Nabawi belum lagi ada. Tapi jelas sejak pertama kali dibina juga di atas takwa. Kemudian disebutkan di sini, wa fi Quba, di Quba itu wulida awwalu mauludin minal muhajirin. Anak dari muhajirin yang pertama kali lahir di situ, dari rombongan para sahabat orang-orang Quraisy itu pertama kali lahir di Quba. Wa huwa Abdullah ibnu Zubair ibnil Awwam. Abdullah bin Zubair ibnul Awwam. Wa ummuhu, ibunya siapa? Asma bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Baik. Hajarat, Asma berhijrah, wahia hamil, dalam keadaan dia hamil, mengandung. Fisyahri tasik, pada bulan yang ke-9 dari apa kehamilannya itu. Masa Allah sudah hamil tua, tapi ya karena demi menjaga agama mereka rela hijrah jauh-jauh, perjalanan sangat jauh macam itu. Falamma wasalatil Madinah, tatkala dia tiba di Madinah, Madinah yang mana? Yaitu di Quba. Darabahal makhad. Darabahal makhad disebutkan dalam catatan KGE, wajaul wiladah, rasa sakit tatkala hendak melahirkan. Fawalladat, maka dia pun melahirkan. Jadi anak yang pertama kali lahir dari kalangan muhajirin di Madinah adalah Abdullah ibnu Zubair. Nah, nanti tatkala terjadi perang Khandaq, dia waktu itu masih kecil, usia baru 4 tahun, tapi dia paham aktiviti ayahnya, pahlawan besar itu Zubair bin Awam. Nah, Abdullah bin Zubair beliau hebat, beliau usianya tua, sampai berapa ya? 90 tahunan usianya kalau tak salah.
Dalam keadaan ketika beliau berkuasa, beliau jadi Amirul Mukminin, kurang lebih berapa? 4 tahunan, kalau bukan 6 tahun, anak agak lupa ya. Nah, ketika Makkah itu dalam keadaan banjir yang besar, beliau tawaf dengan berenang. Memang beliau kuat sekali, dan beliau itu puasanya adalah puasa dahar, setiap hari puasa. Ya tentunya ini ijtihad yang keliru, tapi menunjukkan betapa kuatnya Abdullah ibnu Zubair ini. Baik. Kemudian, habis di sini ya. Siapa yang ingat keutamaan Masjid Quba dari anak-anak? Di antara keutamaannya apa Masjid Quba itu? Ya? Iya, sholat di situ nilainya seperti ibadah apa? Haji. Bukan haji tapi ya, iya umroh, seperti pahala umroh. Dan Nabi senantiasa mengunjungi Quba sambil jalan kaki di hari apa? Di hari apa Nabi ke Quba? Di hari apa? Di hari apa? Di hari apa? Hari apa? Apa? Hari apa? Oh, tengok malam yang tersisa hari yang belum disebut ya. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Iya, hari Sabtu. 2 hari lagi berangkat. Gimana caranya kita pakai basikal? Baik, itu beberapa keutamaannya. Baik, ilahuna. Kita cukup sampai sini. Oh, soal-soal ya, kita baca soal-soalnya di muka surat 45 itu. Ad-Darsul Rabi' al-As'ilah, yang pertama, aina nazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazalal Madinah? Di mana Nabi singgah tatkala pertama kali tiba di Madinah, ya? Iya, di daerah Quba. Quba itu perkampungan apa namanya? Amr bin Auf. Iya, Bani Amr bin Auf. Yang kedua, kam aqama fi Bani Amr bin Auf. Berapa lama Nabi tinggal di kampung Bani Amr bin Auf? Berapa hari? Berapa hari? Setahun, 2 tahun, 50 tahun? 26? Berapa? 46? Kan 40 tahun. Berapa? 14 hari ya, 14 hari. Setengah bulan kurang lebihnya ya. Kemudian yang ketiga, madza bana, apa yang Nabi bina? Apa yang Nabi bina di sana? Iya, Masjid Quba itu. Yang keempat, man huwa awwalu mauludin, siapa yang pertama kali dilahirkan minal muhajirin, dari kalangan muhajirin fil Madinah? Ya, Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kelima, aina wulida awwalu maulud, di mana anak yang pertama kali dilahirkan ini dilahirkan? Bukan di masjidnya ya, tapi di Quba, di Qubanya. Yang keenam, man hiya ummuh, siapa ibunya? Asma. Iya, Asma bintu Abi Bakar. Oh, habis ya. Oh, siapa nama ayahnya? Siapa nama ayah dari Ibnu Zubair? Zubair. Iya, Zubair. Iya, Zubair bin siapa? Zubair bin siapa? Zubair bin siapa? Zubair bin siapa? Iya, Zubair ibnul Awwam. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.